Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah. Di sini saya membawakan sebuah video tentang penjelasan singkat apa itu israf, tabdzir, bakhil yang diasuh oleh guru kami Ustadz Muhammad Zohir SPD. Yang pertama, israf. Secara bahasa, israf berasal dari bahasa Arab israfa yasrifu israfan yang berarti berlebih-lebihan atau melampaui batas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku. Secara istilah, israf merupakan tindakan yang melampaui batas sehingga membuang-buang sesuatu yang mengarah kepada keadaan mubadir juga dalam bentuk apapun yang berlebih-lebihan. Bentuk-bentuk perilaku israf. Yang pertama, israf dalam berbicara. Israf dalam berbicara berarti berlebihan dalam berkata. Israf dalam berbicara akan membawa dampak yang buruk. Misalnya membuat lawan bicara bosan, bahkan muncul benci kepadanya. Terlebih lagi apabila dibicarakan adalah aib orang lain atau kabar yang belum benar, akan menjadi fitnah terhadap orang lain. Jadi dalam israf berbicara, itu tidak hanya mengarah kepada sesuatu yang buruk, tapi juga sesuatu yang baik. Misalnya kita memuji orang berlebih-lebihan di dalam berbicara, itu juga termasuk israf. Juga tidak dibolehkan. Juga kita membicarakan keburukan orang lain, itu juga tidak boleh. Jadi kalau kita ingin membicarakan seseorang, kita bicarakan yang baik-baik, sesuai kadarnya, sesuai kepada apa yang kita ketahui, jangan kita lebih-lebihkan informasi tadi. Bahkan dalam berbicara tadi, kalau kita melebih-lebihkan, itu bisa menjadi sesuatu yang hoax, yaitu sesuatu yang dusta, pembicaraan dusta. Jangan sampai kita melebih-lebihkan kepada sesuatu memang itu baik tapi menjadi dusta, apalagi sesuatu yang buruk menjadi dusta, bahkan bisa menjadi fitnah terhadap orang yang kita bicarakan. Jadi israf dalam berbicara ini banyak dalam sebuah konteks, tetapi karena kita singkat menjelaskannya, mungkin kita tahu, kita bisa. Jadi kita melatihnya agar kita bisa adil di dalam berbicara. Jangan berat sebelah ataupun berat sebelahnya lagi. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui, mencari lagi informasi-informasi yang kita dapat dari orang lain. Yang kedua, israf dalam perbuatan. Israf dalam perbuatan berarti terlalu berlebih-lebihan dalam berperilaku. Israf dalam perbuatan sangat tidak disukai oleh orang yang melihatnya. Salah satu contoh israf dalam perbuatan adalah overacting. Overacting adalah berlebih-lebihan saat melakukan sesuatu hingga terkesan dibuat-buat. Jadi kita pasti mengetahui apa itu overacting. Misalnya kita di dalam sebuah pertemanan atau kita bermain bola, cedera, misalnya ditendang batis kita oleh seorang teman kita, ataupun di sliding. Lalu kita, kalau dalam bahasa bola itu dikatakan sebagai diving. Kenapa diving? Karena mereka berlebih-lebihan. Dan itu pun membuat orang yang melihatnya tidak suka. Karena kenapa? Karena overacting atau diving itu pasti diketahui oleh orang yang melihatnya. Maka dari itu, janganlah kita berlebih-lebihan di dalam perbuatan. Di dalam kita misalnya, ya perbuatan seperti bercanda kepada teman. Jangan berlebih-lebihan, karena suatu percandaan itu bisa membuat teman kita tadi tersakiti, ataupun dia bisa, naudzubillah min dzalik, kalau dia membenci kepada kita. Kalaupun memang dia menyimpan rasa dendam ataupun benci, kita coba untuk tabayyun, bermaaf-maafan. Kita katakan kepada teman tadi, kita baik-baik berbicara, kita utarakan apa-apa kesalahan kita kepada teman kita tadi, dan kita sambung lagi tali silaturahmi. Karena di dalam agama kita, silaturahmi itu sangat dianjurkan. Bahkan di bulan Sya'ban, Allah mengampuni orang-orang yang bermaaf-maafan dan tidak mengampuni orang yang masih ada dendam di dalam dirinya. Yang ketiga, israf dalam makan dan minum. Islam melarang berlebih-lebihan dalam makanan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh seperti munculnya penyakit tertentu. Allah tidak menyukai orang berlebih-lebihan dalam makan dan minum.
Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Pasti kita mengetahui apa dampak dari kita makan, minum, dan berlebihan, yang terutama membuat kita mengantuk, membuat kita sangat malas untuk beraktivitas. Bahkan yang paling buruknya lagi, itu kalau masalah style action, itu bisa membuat diri kita gendut. Bahkan mungkin kalau kita makan di depan orang banyak, berlebihan, orang-orang pun juga tidak menyukainya. Karena kenapa? Karena berlebih-lebihan itu tidaklah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan dicontohkan tidak sekalipun. Jadi kita makan, minum itu untuk mengisi tenaga kita saja. Tidak untuk kenyang, tidak untuk kita kekenyangan. Bahkan karena memang kekenyangan itu enak bagi kita. Sangat nikmat. Bahkan ketika kekenyangan itu ngantuk, tidur sangat nikmat. Tapi di dalam Islam itu tidak dianjurkan. Karena kenapa? Karena dari situ akan timbul rasa malas tadi. Dan rasa malas tadi timbul dan digebu-gebu oleh yang namanya syaitan. Dan makan dan minum, israf, itu sangat erat kaitannya dengan tabdzir, mubadzir, yang akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya. Yang keempat, israf dalam menuntut hak. Israf ini dilakukan dalam keadaan umum dan terkadang muncul dalam tindakan yang bersifat aksi. Contoh yang paling mudah saat kita disakiti oleh tindakan orang lain. Saat itu kita merasa disakiti dan kita akan berusaha membalasnya dengan kadar yang berlebihan, bahkan melampaui batas. Hanya karena teman menghilangkan pensilnya, maka ia marah dan bahkan memukulnya. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan di dalam agama kita. Jadi israf dalam menuntut hak ini erat dengan keadilan. Misalnya kita menjadi pemimpin, kita jangan berat sebelah. Misalnya berat kepada keluarga kita, tetapi kepada masyarakat tidak. Kita harus adil di dalam memimpin. Jangan berat sebelah menurut haknya masing-masing. Kita tunaikan hak-hak orang tadi. Hak-hak orang tadi jangan kita kurangi dan jangan kita lebihkan. Maka dari itu, menuntut hak itu tidaklah condong kepada sebuah keburukan, tapi bisa juga condong kepada sesuatu yang kita sukai. Maka dari itu, kita adalah umat pertengahan. Tidaklah berat sebelah dan berat sebelahnya. Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Maka dari itu, sebagai umat terbaik, kita pelajari agama kita. Kita pelajari apa kadar-kadar agama kita. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim yang baik. Apa itu? Kita harus laksanakan. Maka dari itu, kita harus mengetahui hak-hak yang harus kita tunaikan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam agama kita, di dalam syariat kita, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya perilaku israf. Menurut pendapat Imam Asy-Syatibi, bahaya sikap berlebih-lebihan dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut oleh agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum. Misalnya melaksanakan salat semalaman suntuk, namun akhirnya menjelang salat subuh ketiduran dan salat subuh terlewatkan. Jadi bahaya israf ketika kita berlebihan itu menurut Imam Asy-Syatibi, misalnya kita berlebihan dalam melaksanakan suatu keagamaan, misalnya salat tahajud. Misalnya di awal kita langsung 11 rakaat. Tetapi karena berlebihan bisa saja di keesokan harinya kita tidak melaksanakannya lagi. Maka dari itu penting bagi kita bertahap dalam beramal. Sebagaimana Allah menganjurkan untuk kita beristiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah kita memang menguatkannya tetapi kita naik dan seterusnya. Maka menghindari perilaku israf. A. Berusaha menghindari semua penyebab israf dan selalu bertawakal kepada Allah. B. Berusaha belajar mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar.
C. Memahami segala akibat yang muncul jika bersikap berlebihan. D. Mengingat jika suatu saat jatuh miskin atau dalam keadaan kafir, selalu menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak.